Hai guys, Three Gorges Dam alias Bendungan Tiga Ngarai menyalip PLTA Itaipu di Brazil dan Paraguay yang sebelumnya menjadi yang terbesar di dunia. Three Gorges Dam memiliki kapasitas terpasang sebesar 22.000 MW melampaui PLTA Itaipu yang memiliki kapasitas terpasang 14.000 MW. Luasnya 6 kali lapangan sepak bola, ketinggian Three Gorges Dam sekitar 181 meter dan panjangnya sekitar 2,3 km. Bendungan tersebut menciptakan Waduk Tiga Ngarai yang memiliki luas permukaan sekitar 1045 km persegi dan memanjang ke hulu dari bendungan sekitar 600 km. Jika dibandingkan, luas Waduk Tiga Ngarai ini lebih besar daripada kota Jayapura dengan luas 940 km persegi. PLTA Three Gorges Dam dibangun di Sungai Yangtze di Provinsi Hubei, wilayah Cina Tengah dan memiliki 34 generator turbo. Three Gorges Dam menggunakan konstruksi bendungan gravitasi. Pembangkit listrik ini merupakan penyuplai energi listrik utama bagi wilayah Cina Timur, Cina Tengah, Provinsi Guangdong, dan sejumlah wilayah lainnya. Three Gorges Dam dimiliki oleh China Three Gorges Corporation dengan nilai proyek pembangunannya sebesar 31 miliar dolar Amerika. Pada 2020, produksi listrik PLTA ini memecahkan rekor dengan menghasilkan total 111.800 gigawatt per jam. Pembangkit listrik ini membantu mengeliminasi penggunaan batu bara setara 31,7 juta ton yang dikonsumsi oleh pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, PLTA Three Gorges Dam juga menghilangkan emisi gas buang setara 86,7 juta ton karbon dioksida, 19.600 ton nitrogen dioksida, dan 20.600 ton belerang dioksida. Dengan demikian, PLTA ini membantu menghasilkan listrik yang lebih bersih dan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Three Gorges Dam menerima puncak banjir terbesarnya pada Agustus 2020 setelah hujan deras meningkatkan volume aliran air yang masuk ke bendungan. Proyek ini diklaim telah lulus semua uji pengendalian banjir dan pembangkit listrik pada November 2020, menghilangkan keraguan soal kendalanya. Sejarah pembangunannya, Three Gorges Dam kali pertama dibahas pada 1920 oleh para pemimpin Partai Nasional Cina. Gagasan pembangunannya mendapat dorongan baru pada 1953 ketika pemimpin Cina kala itu Mao Zedong memerintahkan studi kelayakan dari sejumlah situs. Perencanaan terperinci untuk proyek tersebut dimulai pada 1955. Kelompok pro Three Gorges Dam bersikeras bahwa pembangunan bendungan di Sungai Yangtze itu akan mengendalikan banjir bandang di sepanjang sungai tersebut. Selain itu, dengan adanya bendungan dari PLTA bakal memfasilitasi perdagangan di pedalaman serta menyediakan energi listrik yang sangat dibutuhkan untuk Cina Tengah. Tetapi pembangunan bendungan itu bukannya tanpa kontra. Kritik terhadap proyek Three Gorges Dam bermunculan setelah rencana itu diajukan dan berlanjut melalui konstruksinya. Kritik yang muncul meliputi bahaya runtuhnya bendungan, perpisahan sekitar 1,3 juta orang yang tinggal di sejumlah kota kecil dan desa di sepanjang sungai, serta hilangnya pemandangan indah di sana. Ada juga kekhawatiran mengenai limbah manusia dan industri dari kota yang akan mencemari waduk. Beberapa insinyur Cina dan asing berpendapat bahwa lebih baik membangun sejumlah bendungan yang lebih kecil daripada membangun megaproyek Three Gorges Dam. Solusi yang dilontarkan tersebut dapat menghasilkan listrik yang sama banyaknya dan mengendalikan banjir dengan sama baiknya. Dikepung pro dan kontra, pekerjaan Three Gorges Dam tertunda selama hampir 40 tahun karena pemerintah Cina mencari keputusan untuk melaksanakan rencana proyek tersebut. Pada 1992, Perdana Menteri Cina Li Peng akhirnya dapat membujuk Kongres untuk meratifikasi keputusan untuk membangun Three Gorges Dam meski hampir sepertiga anggota Kongres absen atau memberikan suara menentang proyek tersebut. Selain itu, Bank Dunia menolak untuk membantu proyek tersebut dengan alasan masalah lingkungan dan lainnya. Meski demikian, proyek Three Gorges Dam lanjut terus. Pada 1993, pekerjaan dimulai pada akses jalan dan listrik ke lokasi. Pekerja memblokir dan mengalihkan aliran sungai pada 1997 menutup tahap pertama konstruksi.
Pada 2003, waduk mulai terisi dan generator bendungan pertama terhubung ke jaringan, menandakan selesainya tahap kedua dari konstruksi. Pembangunan dinding utama bendungan selesai pada 2006. Generator-generator lainnya mulai beroperasi pada pertengahan 2012 dan lift kapal mulai beroperasi pada akhir 2015. Bendungan ini memungkinkan navigasi kapal kargo laut dan menghasilkan tenaga listrik dan tenaga air. Itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari banjir, tetapi kemanjurannya dalam hal ini tidak jelas dan masih diperdebatkan. Sementara pembangunan bendungan Tiga Ngarai adalah sebuah prestasi teknik, itu juga penuh dengan kontroversi. Pembangunan bendungan menyebabkan perpindahan setidaknya 1,3 juta orang dan penghancuran fitur alam dan situs arsitektur serta arkeologi langka yang tak terhitung jumlahnya. Reservoir bendungan disalahkan atas peningkatan jumlah tanah longsor dan gempa bumi di wilayah tersebut. Bendungan itu juga dimaksudkan untuk melindungi jutaan orang dari banjir berkala yang melanda cekungan Yangtze, meskipun seberapa efektifnya dalam hal ini masih diperdebatkan. Pada tahun 2020, Cina mengalami banjir terparah dalam lebih dari 3 dekade, dan waduk bendungan mendekati kapasitas maksimum, mencapai tingkat tertinggi sejak mulai menahan air pada tahun 2003. Para pejabat mengatakan bahwa bendungan mengurangi kerusakan dan korban jiwa akibat banjir, sementara para kritikus menegaskan bahwa banjir besar berfungsi untuk menyoroti keterbatasan bendungan sebagai alat pengendalian banjir yang efektif. Terletak di bagian hulu dari Yangtze dan membantu mencegah banjir di hilir dengan menjebak air hujan di reservoir besar dan kemudian mengontrol pelepasan air itu melalui pintu air. Waduk sepanjang 660 km atau 410 mil berembus ke hulu melalui lembah-lembah sempit Three Gorges. Serangkaian ngarai curam yang dikenal karena keindahannya yang mengesankan dan arus yang dulunya berbahaya ke Chongqing, sebuah kota yang berpenduduk 30 juta orang di Cina Barat. Selama musim kemarau, Oktober hingga Mei, ketinggian air waduk dijaga maksimum 175 meter untuk mengoptimalkan pembangkit listrik di pembangkit listrik tenaga air yang bersebelahan. Sebelum hujan musim panas tiba pada bulan Juni, secara bertahap diturunkan menjadi 145 meter untuk memberikan ruang bagi banjir yang datang. Penurunan permukaan air menciptakan 22 miliar meter kubik, ruang penyimpanan cukup untuk menampung hampir 9 juta kolam renang ukuran Olimpiade. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan volume air banjir yang dapat mengalir ke bendungan selama bertahun-tahun yang buruk, kata Fan Xiao, seorang ahli geologi Tiongkok dan pengkritik lama bendungan itu. Kapasitas penyimpanan reservoir bendungan hanya dapat menangani sekitar 9% dari jumlah itu. Tambahnya, ini seperti menggunakan cangkir kecil untuk berurusan dengan air besar dalam hal pengendalian banjir. Biaya bendungan pasti lebih besar daripada keuntungannya. Cina selama ribuan tahun telah memanipulasi saluran air untuk pengendalian banjir, irigasi, dan navigasi. Bagi para penguasa Kekaisaran Cina, kemampuan untuk memanfaatkan sungai tidak hanya menyelamatkan nyawa dan membawa kemakmuran, tetapi juga memberi legitimasi pada masa pemerintahan mereka. Karena bencana alam dianggap sebagai tanda bahwa kaisar telah kehilangan mandat surga yang dengannya ia memerintah. Ambisi untuk mengendalikan sumber daya air hanya tumbuh di zaman modern. Dengan kecakapan teknologi, sejak Sun Yat-sen, pendiri Cina modern, bermimpi membangun bendungan besar di Yangtze yang telah berulang kali menimbulkan malapetaka di tepiannya selama musim banjir. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari mega proyek adalah biaya yang sangat besar bagi penduduk desa yang telah hidup berabad-abad di tepi sungai. Untuk memberi jalan bagi reservoir besar bendungan, sekitar 1,4 juta orang tumbang, rumah leluhur mereka dihancurkan, komunitas-komunitas hancur dan tanah pertanian rusak. Nah, itulah tadi pembangunan mengenai bendungan Three Gorges Dam yang membahayakan bagi lingkungan dan mendapat banyak kontroversi. Jika kalian ada saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.